Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita ada yang nanya, untuk apa manusia diciptakan? Pasti setiap orang bisa menjawab. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan semua orang juga pasti bisa membacakan ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain tidak bukan, aku ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun pernahkah kita menyadari bahwa ternyata ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, secara tidak sadar, ibadah yang kita lakukan jauh daripada kategori kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Andai kata kita sholat fardu 2 menit saja tiap rakaat, maka 17 rakaat sehari semalam kali 2 menit sama dengan 34 menit. Sehari semalam kita beribadah cuma 34 menit, setengah jam lewat 4 menit. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya belum tentu kita sholat setiap rakaatnya 2 menit. Karena setiap kali sholat, duhur, asar, yang rakaatnya 4 rakaat kita cuma bisa menghabiskan biasanya 5 menit. Terlepas dari itu semua, ternyata dari waktu yang Allah berikan selama 24 jam, kita beribadah kepada Allah hanya setengah jam lewat 4 menit. Namun kenyataannya ibadah kita yang hanya setengah jam saja dalam sehari semalam, kita sangat malas-malasan, bahkan kita sering meninggalkannya. Jika seumur hidup kita setiap hari hanya beribadah setengah jam lewat 4 menit. Tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan waktu 24 jam yang diberikan kepada kita. Padahal kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dispensasi yang Allah berikan begitu luar biasa kepada kita. Sehingga patutlah kita mengatakan bahwa Allah Maha Pemberi nikmat, Maha Pemberi kesempatan, Maha Pemberi rezeki kepada kita untuk senantiasa kita produktivitas. Karena ternyata ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dispensasi yang Allah berikan begitu besar kepada kita. Kita yang beribadah sehari semalam cuma setengah jam lewat 4 menit saja, terkadang kita lalai, terkadang kita sibuk, terkadang kita nggak karuan, sehingga kita bisa meninggalkan kewajiban yang 5 kali sehari semalam itu. Bisa jadi ibadah kita ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi pertama adalah bisa jadi kita beribadah kepada Allah adalah motivasi karena kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang jadi pertanyaan, apakah semua ibadah kita, sholat kita, bacaan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka? Di saat kita ibadah sehari semalam saja cuma setengah jam lewat 4 menit. Ada sebuah lagu yang dilantunkan oleh almarhum Chrisye yang bunyinya, jika surga dan neraka tidak ada, masihkah kau beribadah kepadanya? Lirik itu sebenarnya sangat menyentuh kepada kita, sangat menyindir dalam diri kita. Kita secara tidak sadar dan bisa jadi kita menyadari bahwa andai kata neraka tidak diciptakan oleh Allah, mungkin semua umat manusia di sini tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin salah satu faktor motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi ibadah kita yang kedua adalah kita ibadah karena ingin mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita mempertanyakan, apakah ibadah kita, sholat kita, zikir kita, bacaan kita sudah mampu bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayangkan saja, saya sendiri tidak pernah merasa bahwa
sholat saya benar-benar khusyuk. Saya sendiri tidak pernah merasakan bagaimana saya mendekatkan diri kepada Allah dengan begitu nikmat. Seringkali ketika kita mau sholat, ketika takbiratul ihram saja kita sering ingat dengan masalah-masalah kita, hutang kita, masalah kerjaan kita, hutang di kantor, hutang di rumah dan sebagainya. Permasalahan rumah tangga kita bawa dalam sholat kita. Apakah mungkin dengan sholat kita, dengan ibadah kita bisa membuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang ketiga, bisa jadi ibadah kita motivasinya adalah karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, motivasi seperti itu mungkin jarang kita temukan. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah atau wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Allah sesuai dengan iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menciptakan diri kita untuk beribadah kepadanya. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh, mari kita sama-sama menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita dilahirkan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.